Karena sebagus apapun aplikasi, sebagus apapun sistem, sebagus apapun leader, tanpa SDM yang berkualitas, mustahil. Inisiatif, care, and collaborative ini dapat dimiliki oleh setiap leader, setiap insan di Icon Plus. Hal yang sangat mendasar yang diperlukan dari seorang pemimpin, bahkan para insan di Icon Plus, PLN Icon Plus, sehingga tujuan perusahaan, sebagaimana kami sudah deklarasikan dalam 5 tahun tadi, dapat tercapai. Pak Teguh, terima kasih buat waktunya. Sama-sama, Pak. Di tengah-tengah kesibukan bisa ngobrol-ngobrol dengan kami nih, Pak Teguh. Pak, jadi ini untuk teman-teman yang belum terlalu mengenal Pak Teguh nih, Pak, bisa diceritakan dulu ini dari background keluarga, sekolah, sampai sekarang bisa menduduki level direksi di PLN Icon Plus. Boleh di-share, Pak Teguh? Baik, makasih Pak Eloy. Secara singkat, saya lahir di keluarga dari 7 bersaudara. Bapak saya seorang guru SD. Dulu beliau ditugaskan ke daerah terpencil di Sumatera. Dan saya menempuh pendidikan dari SD sampai SMA itu di Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan. Kemudian saya kuliah lewat jalur penelusuran prestasi, waktu itu namanya PMDK, di D3 Akuntansi Politeknik Universitas Sriwijaya. Nah, dari situ saya masuk PLN. Ya, dari ijazah D3 saya dulu. Nah, kemudian saya melanjutkan kuliah di Bengkulu. Waktu bertugas di sana, saya 7 tahun di sana. Dari 2002 sampai 2008. Di Bengkulu? Iya, 7 tahun. Nah, 2008 itu pun perginya gara-gara saya ditugaskan belajar namanya Executive Development Program dari PLN untuk S2 ke dalam dan luar negeri. Kebetulan waktu itu saya dapat di luar negeri. Saya ambil Corporate Finance di Australia, di Perth, Western Australia. Dan pulang, kemudian saya ditugaskan di PLTU FTP 1. Waktu itu ada pembangunan proyek 10.000 MW tahap 1 zaman 2010 ya, sampai 2012 awal. Kemudian saya di PLN Pusat. Sampailah 2022 kemarin, saya ditugaskan, sebelum ditugaskan jadi Direktur Keuangan Icon Plus, saya adalah Kepala Divisi Keuangan Korporat di PT PLN Holding. Dan kemudian sekarang menjadi Direktur Keuangan PLN Icon Plus, sekaligus merangkap Ketua Dewan Pengawas di dana pensiun PLN, PT PLN Persero. Demikian secara singkat. Thank you Pak Teguh. Pak Teguh, dari perjalanan ini pasti ada prinsip-prinsip tertentu, standpoint yang Bapak pegang, sehingga bisa berkarir, memulai dari bawah banget tadi itu Pak ya, dan sekarang sebagai Direktur Keuangan di PLN Icon Plus. Bisa di-sharingkan kepada teman-teman khususnya nih yang mendengarkan kita millennials dan Gen Z Pak. Apa yang menjadi prinsip atau standpoint Bapak dalam berkarir? Sebagaimana dulu ada pepatah Jawa namanya urip iku uruk gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita hidup kita memberi makna. Karena di atas langit masih ada langit. Dan setelah kita juga pasti nanti ada generasi lain yang akan datang. Dan sehebat apapun kita, suatu saat kita akan diganti. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana ketika kita hidup, kita bisa memberi manfaat kepada dimanapun kita berada. Dan itu yang menyemangati saya terus untuk bisa berperan, untuk bisa berkontribusi, untuk bisa terus berkarir tanpa istilahnya selalu mendorong diri saya sendiri ketika saya jatuh dan bangun. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi karena itu tadi, dimanapun saya berada, saya harus bisa memberikan manfaat. Apakah saya tidak pernah bekerja berdasarkan KPI. Jadi itu yang selalu mendorong saya bekerja di luar tugas pokok dan fungsi saya, di luar KPI saya, di luar apa namanya ya, kotak-kotak yang seringkali diciptakan oleh perusahaan dan juga oleh komunitas kita. Jadi bagaimana kita tidak membatasi diri, tapi bagaimana saya secara pribadi bisa memberikan manfaat selagi saya hidup. Karena dimanapun kita berada, ada sesuatu yang spesial ketika kita nggak ada. Atau ketika kita ada, kita memberikan legacy, memberikan sesuatu yang
berkesan, bermanfaat bagi orang banyak. Itu sudah lebih dari cukup. Wow. Ya. Saya pernah ngonten hal yang sama tuh Pak, mengenai memberikan manfaat. Saya mengatakan bahwa satu-satunya alasan kenapa kita hadir di dunia ini adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Yeah. Dan itu kemudian menjadi alasan Bapak selalu give more, excellent, memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, Pak ya? Iya. I always istilahnya my utmost best. Jadi nggak hanya the bestnya, tapi yang maksimum yang saya bisa. Ya kayak contoh ya. Yeah. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa di dalam hidup saya punya 2 prinsip yang selalu saya pegang teguh. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kayak saya hari ini itu tanggal 14 nanti saya akan ujian akhir disertasi. Saya akan meraih gelar doktoral saya dan topiknya salah satunya adalah ESG. Spesifik topiknya adalah inovasi. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah menyerah. Nah itu yang selalu menyemangati diri saya. Kalau saya mau jatuh, saya selalu diingetin lagi, kamu diciptakan untuk suatu hal yang spesial. Kamu diciptakan untuk suatu manfaat yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Generasi bisa berganti, pemimpin bisa berganti, but you are special. Wow. Kan kira-kira begitu. Jadi prinsip yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. Ya. Dan yang kedua, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Pak, ini teman-teman pasti tertarik nih. Selama Bapak berkarir, apakah pernah Pak ada pengalaman tadi itu? Tantangan bahkan sampai terasa, waduh jatuh nih. Tetapi nggak mau berhenti, nggak mau menyerah. Di-spill sedikit Pak, apakah ada pengalaman seperti itu selama berkarir atau lurus-lurus aja, nanjak-nanjak aja? Tentu tidak Pak. Jadi saya pernah berada dalam satu fase di hidup saya itu benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Di karir nih ya? Di karir. Wow. Dan di dalam kehidupan personal saya. Saya merasa kayak, wah saya nggak kuat lagi. Saya nggak bisa melanjutkan lagi hidup ini. Dan saya bahkan, untuk apa saya hidup? Kayak saya nggak punya makna, nggak punya kemauan, nggak punya semangat. Tapi ketika saya dalam mengalami fase-fase itu, saya orangnya sering kontemplasi, sering melakukan merenung sendiri, self reflection. Apalagi biasanya di tengah malam gitu, saya duduk, kadang-kadang saya berjalan, itu sambil otak saya terus berpikir. Nah, saya melihat orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekitar saya. Betapa mereka memiliki hidup yang mungkin menginginkan hidup seperti kamu. Tapi mereka tidak bisa. Atau mereka tidak dalam posisi untuk bisa seperti itu. Mereka pengen banget nih. Malah kenapa kamu buang-buang hidupmu hanya untuk meratapi, hanya untuk mengasihani diri, atau bahkan menyerah. Yang bahkan orang lain pengen banget punya hidup kayak kamu. Jadi kenapa kamu tidak bersyukur? Istilahnya. Itu yang terus mengingatkan saya. Bahwa satu sisi kamu harus terus belajar. Tidak boleh berpuas diri. Tapi bukan berarti kamu tidak bersyukur. Kamu harus bersyukur dengan hidup yang kamu miliki. Karena hidup yang kamu miliki, yang kamu banding-bandingkan, yang sering saya banding-bandingkan maksudnya. Saya pengen kayak dia, kok saya nggak bisa. Dia lebih dari saya, kok saya nggak bisa. Manusia pada umumnya biasanya begitu Pak. Dia memiliki latar belakang yang mungkin lebih oke dari saya. Saya udah bekerja lebih keras. Tapi kenapa dia lebih ini? Lebih baik. Terus saya ingat satu itu. Banyak orang yang ingin punya hidup seperti saya. Bahkan mengidolakan saya mungkin. Bahkan memimpikan seperti saya. Dan kenapa saya nggak bersyukur? Hanya saya ingat pesan bapak saya itu almarhum. Nak, kalau kamu melihat, jangan selalu melihat ke bawah karena membuat kamu sombong. Jangan juga melihat ke atas karena akan membuat kamu rendah diri. Selalu juga sekali-sekali melihat ke depan. Jangan selalu ke bawah atau ke atas. Nah ini yang karena kita tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Life must go on. Dan kamu diciptakan untuk suatu nilai yang sangat luar biasa. Spesial ya Pak ya? Very special one. Hanya kamu yang punya nilai begitu. Nah, ini yang terus mendorong saya untuk tidak menyerah. Saya tidak semudah itu menyerah. Saya tidak selemah itu. Terus, jadi selalu kuat gitu Pak. Selalu menguatkan diri. Pak, saya itu mendevelop satu
standpoint, Pak, namanya TML, Theocentric Motivation and Leadership. Theocentric ini spiritual lintas agama. Di dalam bersyukur yang Bapak maksudkan tadi, faktor Tuhan seperti apa, Pak? Di dalam pengalaman dan perjalanan Bapak dalam hidup dan karir. Ya. Tuhan bagi saya adalah segalanya. Karena saya menganggap Tuhan bukan hanya sekedar pencipta. Tuhan adalah sahabat. Tuhan adalah sandaran. Tuhan adalah yang bisa kita percaya. Tempat kita berharap. Tempat kita pergi setelah kita tidak ada gitu ya. Dan Tuhan juga yang memberikan kita makna. Artinya ketika kamu hidup, kamu harus memiliki sesuatu hal yang berbeda. Kamu harus memiliki manfaat. Untuk siapa? Untuk sesama, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Tapi yang paling penting juga, yang juga tidak kalah pentingnya dibanding dengan sesama adalah bagaimana kita mencitrakan diri kita. Bukan mencitrakan dalam hal ini maksud saya segambar ya. Istilahnya bagaimana kita itu menyebarkan hal-hal baik yang ingin Tuhan juga mandatkan kepada kita. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan kita karena iseng. Tidak mungkin juga Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang lemah misalnya. Manusia yang gagal. Manusia yang hanya meratap, mengeluh. Tapi manusia yang betul-betul bisa bermanfaat bagi sesamanya, bagi dunia. Atau dengan kata lain, ada mandat sosial di sana. Ada mandat budaya di sana. Dan pasti kita tuh spesial. Wow. Pak Teguh, ini kalau memberi manfaat ini kita tarik untuk konteks Indonesia dan PLN Icon Plus. Kalau PLN, seluruh Indonesia tahu. Kalau PLN Icon Plus, kemungkinan ada teman-teman yang masih belum tahu line of services-nya tuh seperti apa. Bisa diceritakan sedikit, Pak Teguh. PLN Icon Plus adalah subholding satu-satunya anak perusahaan atau subholding di PT PLN Persero atau PLN Group yang bergerak bisnisnya itu di luar listrik. Makanya namanya adalah subholding Beyond KWH atau Beyond Electricity. Artinya bisnisnya di luar listrik. Dia jualannya nggak setrum. Nah, inilah subholding itu. Jadi lini bisnisnya adalah di bidang IoT, ICT, Digital Business Solution. Bahkan kalau saya bisa definisikan ringkas, PLN Icon Plus adalah agen transisi energi dan green energy di Indonesia. Ya, beserta di dalamnya tentu Digital Life ya, Digital Business Solution. Kira-kira begitu secara singkat. Jadi ini kalau untuk kesejahteraan bangsa kita, ini strategis banget sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Icon Plus ya Pak ya? Betul Pak. Karena gini, ketika kita berbicara smart city, ketika kita berbicara small and medium enterprise, ketika kita berbicara transparansi administrasi publik, semuanya berbicara butuh yang namanya connectivity. That's our core business, yaitu connectivity. Dan dari connectivity itu kami juga develop, smart city misalnya, smart life, smart government untuk transparansi administrasi publik, termasuk juga digital business solution. Jadi bagaimana mengembangkan daerah yang terpencil, kemudian UMKM, kemudian juga bahkan internet desa misalnya, untuk pemerintah desa yang mungkin orang lain tidak akan masuk, tapi kami masuk di situ, kami hadir. Bagaimana kami bisa memberikan peran, mendukung peran PLN yaitu bukan hanya sekedar mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ya karena kehadiran infrastruktur listrik, tapi juga ada connectivity di sana yang bisa menghubungkan mereka dengan dunia luar. Dan ya itu tadi yang dikerjakan oleh PLN Icon Plus ya Pak ya. Lalu kalau kita hubungkan misalnya dengan roadmap ke depan ini Pak Teguh. Apalagi dengan subholding dari PLN itu kan punya ada data yang banyak juga di situ urusannya dengan connectivity. Pak kalau kita lihat 5-10 tahun ke depan dari Bapak sebagai direktur dan board of directors yang lain, apa sih Pak yang sekarang sedang menjadi obsesi atau visi kerinduan in the next 5 to 10 years PLN Icon Plus seperti apa Pak? Jadi secara singkat dalam 5 tahun ke depan kami sudah mendeklar sebagaimana juga istilah kami itu rencana jangka panjang perusahaan dalam for the next 5 years kita akan meningkatkan revenue kita 5 kali lipat
dari hari ini. Jadi setiap tahun bisa dibilang rata-ratanya 1 kali lipatnya. 1 kali lipatnya, ya 100%-nya istilahnya. Kemudian secara profitability, kami akan meningkatkan profitability sekitar 3-4 kali lipatnya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat challenging, tapi juga sangat menarik. Ya, kenapa? Karena kami di Icon Plus ini mendeklarasikan diri bahwa anak-anak usaha kami nanti yang ada di bawah di dalam 5 tahun ke depan akan siap melantai di bursa itu. Visi kami. Ya, jadi memang ini yang kami dorong. Ya, sekarang sudah berjalan. Istilah kasarnya itu beberapa telur sudah menetas. Yang akan menjadi cikal bakal 3 atau 5 tahun ke depan itu akan siap untuk melantai di bursa. Tadi. Karena memang bisnis kami di luar listrik, istilahnya beyond electricity, di mana kami perlu berkolaborasi dengan pihak swasta dan bagaimana memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap berkolaborasi, bersinergi dengan publik, sehingga betul-betul manfaat ini bisa dirasakan lebih besar lagi. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, tapi juga publik bisa bersama-sama mengawal dan mendorong investasi-investasi yang dilakukan agar bisa memberikan maslahat, manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. Makasih. Pak, kalau dari Capstone, itu kita fokusnya di inspiring people, develop leaders, dan transform organizational culture. Terima kasih nih Pak Teguh sudah memberikan kita kesempatan untuk sharing pada batch yang pertama dan batch yang kedua untuk teman-teman GM dan VP pada bulan Desember 2023 yang lalu. Dan tahun ini nanti kita akan lanjutkan 3 batch lagi. Kalau melihat pada strategi tadi, roadmap tadi, itu kan ada hubungannya dengan people ya Pak ya. Leadership, culture-nya. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman hubungan antara kesiapan people, ada mindset-nya, leadership-nya, culture, sehingga tadi entah itu IPO dan seterusnya itu kemudian bisa berjalan bersama, Pak Teguh. Ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa aset terpenting atau core of the core dari suatu perusahaan adalah human resource. Karena sebagus apapun aplikasi, sebagus apapun sistem, sebagus apapun leader, tanpa SDM yang berkualitas, mustahil tujuan perusahaan akan tercapai. Perusahaan sekelas Google, Apple sekalipun, dengan kapitalisasi yang sudah begitu besar, mereka semuanya rely on resources, human resources. People. Jadi penting ya Pak, people. Sangat penting. Bahkan core of the core istilah saya. Tidak ada gunanya sebuah perusahaan punya aset yang begitu besar, modal yang begitu besar, pemimpin yang begitu hebat, tanpa SDM yang berkualitas. Jadi people development, utamanya yang pertama kali adalah mindset-nya. Itu perlu untuk dimiliki, istilah saya itu mindset yang benar dulu. Sehingga dari situ nanti people-nya di-develop. Yang harus berjalan beriringan. Dan bahkan bisa dibilang, HR adalah kuncinya. SDM ini adalah kuncinya. Tanpa itu, sebagus apapun sistem, sumber daya, modal, aset perusahaan, menjadi tidak berguna kalau SDM-nya tidak siap, SDM-nya tidak berkualitas. Lalu metodologi yang kita gunakan dari hasil obrolan kita di akhir tahun lalu ya Pak, bahwa untuk membangun SDM dengan mindset yang relevan untuk PLN Icon Plus tadi, sesuai dengan buku yang saya tulis itu kan Leadership Habits and Culture Transformation, bahwa membangun kebiasaan dan itu juga dikaitkan dengan culture. Tadi juga kita barusan meeting untuk kita membangun mindset seperti apa sih yang diinginkan. Sehingga di training kita tahun ini itu berbicara mengenai 3 kata tadi Pak ya. Yang diturunkan dari akhlak lah ya. Betul. Bicara mengenai inisiatif, lalu kemudian care, lalu kolaboratif. Mungkin bisa di-spill sedikit kepada teman-teman, Bapak harapannya dari 3 kata ini kalau jadi habit para leader nih, itu seperti apa ke depannya? Saya berharap bahwa dari 3 hal yang mendasar tadi yang kami sampaikan menjadi prioritas di tahun ini, yaitu initiative, care, and collaborative ini dapat dimiliki oleh setiap leader, setiap insan di Icon Plus. Khususnya para leadernya dulu, sehingga bisa ditularkan ke yang bawah. Benar. Karena dengan harapan bahwa yang
inisiatif. Kenapa perlu inisiatif? Karena yang namanya inisiatif yang akan melahirkan banyak inovasi itu adalah kunci untuk bukan hanya sekedar bertahan, menang dalam persaingan, tapi juga memiliki sustainability dalam hal bisnis. Karena tanpa itu, ini era disrupsi, unprecedented, uncertain, perlu inisiatif, perlu inovasi-inovasi yang lebih lagi dari zaman-zaman sebelumnya. Karena hanya orang-orang, hanya perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan inovasi, perusahaan yang mampu melakukan inisiatif-inisiatif baru, yang mampu bertahan, bahkan menang dalam persaingan, dan tentu saja sustain. Kemudian care, sangat diperlukan adanya pemimpin-pemimpin, insan-insan perusahaan yang peduli terhadap sumber daya, peduli terhadap pegawai, peduli terhadap aset perusahaan, peduli terhadap pelanggan yang paling tentu saja yang tidak boleh dilupakan, sehingga ada komponen di sana yang kita mampu beradaptasi, mampu berupaya lebih, itu harus butuh care. Juga kepada pelanggan, kita mau mendengar, bahkan bukan hanya bicara kebutuhan pelanggan, tapi menciptakan kebutuhan pelanggan juga kita harus care dulu dan berinisiatif. Tanpa itu kita nggak akan bisa, karena kunci dari pendapatan perusahaan itu adalah pelanggan. Customer is always the king. Kemudian yang last but not least adalah terkait dengan kolaboratif. Nah, kolaboratif ini tentu perlu teamwork, tentu perlu orang lain, tentu perlu sumber daya lain di perseroan yang harus dikelola untuk mencapai tujuan bersama, collective goals. Nah, oleh karena itu kolaboratif ini satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahkan satu keniscayaan. Karena kalau semua berpikir silo, semua berpikir sendiri-sendiri, atau bahkan individual, kapal itu punya nakoda masing-masing, tentu tidak akan capai tujuannya. Karena hanya akan berputar-putar di situ-situ saja. Nah, ini core, hal yang sangat mendasar yang diperlukan dari seorang pemimpin, bahkan para insan di Icon Plus, PLN Icon Plus, sehingga tujuan perusahaan, sebagaimana kami sudah deklarasikan dalam 5 tahun tadi, dapat tercapai. Jadi inisiatif, care dan kolaboratif. Terima kasih Pak Teguh untuk penutup dari obrolan kita ini. Mungkin ada kutipan yang Bapak bisa sarikan dari pengalaman hidup, dari prinsip-prinsip yang kira-kira nih teman-teman millennials, Gen Z, bahkan anak-anak Alpha. Alpha itu Pak lahirnya tahun 2010 dan tahun 2024. Jadi ada yang belum lahir nih. Tapi mereka bisa mendengarkan obrolan kita ini suatu hari kelak. Yang kalau Bapak memberikan semacam kutipan untuk generasi millennials, Z dan Alpha, apa kira-kira yang muncul kutipannya, Pak? Generasi hari ini lahir di masa-masa yang mudah. Oleh karena itu, biasanya selalu situasi yang mudah itu menciptakan generasi yang kasarnya weak generation. Makanya ada istilah-istilahnya generasi strawberry yang seolah-olah kuat, tapi ketika ditusuk langsung melempem gitu. Nah, satu yang selalu saya ingat dalam hidup saya adalah ketika kita kuat dalam posisi yang kuat, ketika kita dalam posisi yang lemah, always remind yourself, selalu ingatkan diri kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Yang diciptakan untuk satu tujuan khusus, yang itu tujuan baik, tujuan mulia, bermanfaat bagi dimanapun kita berada. Dan kalau itu mengarah ke individualistik, kita bisa jatuh. Kalau pas jatuh, kalau pas naik, kita bisa sombong karena lupa bahwa kita itu diciptakan untuk satu tujuan mulia, untuk memberikan manfaat tadi. Karena berpikirnya adalah untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian dari situ akan lahir tadi yang saya sampaikan, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menyerah, karena hidup kita terlalu singkat, hidup kita terlalu lemah, terlalu rendah kalau mudah menyerah, apalagi stop complacency, selalu merasa puas dengan apa yang ada pada hari ini. Sama satu hal yang tidak boleh kita lupa, kita harus selalu bersyukur agar kita mengingat apa yang telah kita capai, apa yang telah kita raih, apa yang mungkin belum kita peroleh. Semuanya itu ada waktunya. Ada yang memberi. Dan dengan selalu bersyukur kita akan mengingat ada pribadi, ada Tuhan
yang lebih besar dari segala sesuatu, yang akan selalu menguatkan kita, menopang kita, bahkan mengingatkan kita pas kita lagi kuat-kuatnya istilahnya, di puncak kekuasaan istilahnya, untuk selalu ingat ada Tuhan yang menciptakan kita, yang apa ya? Kita diciptakan untuk sebuah tujuan mulia, bermanfaat tadi. Dengan itu kita akan ingat satu hal, hidup kita suatu saat akan berakhir. Hidup kita suatu saat akan digantikan oleh generasi yang akan datang. Ketika kita jadi pemimpin pun suatu saat akan diganti. Tidak ada yang abadi ya Pak? Tidak ada yang abadi. Di atas langit pasti ada langit. Pasti ada langit. Nah, itu akan menyadarkan kita bahwa bagaimana kita harus selalu memberikan manfaat dimanapun kita berada, setiap waktu, dan selalu juga mengingat, kita harus bersyukur tadi, karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, jadi itu yang selalu menguatkan, dan dengan hidup yang singkat ini, kita bisa memberi makna, memberi manfaat sebesar-besarnya dimanapun kita berada. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Pan Aner nih bisa ngobrol dengan. Terima kasih Pak Eloy. Terima kasih. Luar biasa nih. Terima kasih. Teman-teman, sampai jumpa. See you.